Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fima Hindia dari kelas PM 2022D dengan NIM 22030174089. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke. Sehingga lahirlah beberapa suku bangsa yang berlatar belakang sosial, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda. Sehingga bahasa Indonesia inilah yang menjadi jembatan komunikasi masyarakat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini selaras dengan UUD 1945 bab 15 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dan Sumpah Pemuda poin ketiga yang berbunyi putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Diresmikannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, diresmikan pula bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional bangsa Indonesia. Namun, tidak berarti bahwa bahasa daerah dilupakan atau dihapuskan. Dengan kata lain, selain menjadi alat komunikasi, bahasa Indonesia juga menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia. Sebagai Gen Z, saya sangat bangga dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Jika kita kembali mengingat peristiwa Sumpah Pemuda, kita akan menemukan adanya sifat-sifat politik yang didasari nasionalisme, tekad, dan semangat kebangsaan yang ditimbulkan agar bangsa Indonesia memiliki semangat juang bersama-sama dalam memperoleh kemerdekaan yang diidam-idamkan. Maka dari itu, alangkah baiknya kita mengoptimalkan berbahasa Indonesia dalam membangun karakter bangsa Indonesia untuk masa mendatang. Prospek bahasa Indonesia di masa mendatang dengan disiplin ilmu yaitu matematika. Bagaimana seorang siswa mampu mencerna soal matematika apabila ia tidak dapat memahami bahasa Indonesia? Dalam disiplin ilmu saya, yakni matematika, tentu memiliki hubungan dengan bahasa Indonesia. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Namun, bahasa Indonesia juga memiliki peran penting sebagai alat pengembang kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang bernilai tinggi. Memang banyak dari kalangan kita sebagai mahasiswa masih menggunakan bahasa Inggris sebagai ilmu pengantar dalam mengkaji sumber ilmu pengetahuan. Mengapa demikian? Karena perkembangan bahasa Inggris seimbang dengan perkembangan ilmu pengetahuannya. Tetapi, bahasa Indonesia tetap memiliki kemampuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penulisan buku-buku teks, penerjemahan, dan penyajian pelajaran di lembaga pendidikan maupun luar lembaga pendidikan. Dengan ini, bahasa Indonesia pasti akan selamanya berperan utama dalam setiap kegiatan pembelajaran apapun materi yang dipelajari, terutama matematika sebagai generasi muda. Diharapkan dapat memainkan peran untuk ikut mengembangkan dan membantu matematika dan bahasa Indonesia baik hasil studi maupun penelitian ke depannya dalam memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.